Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Imratun Nadifah. Di sini kita akan belajar bersama mengenai prediksi struktur 3 dimensi protein. Dalam hal ini protein dari virus SARS-CoV-2 menggunakan metode homologi modeling dengan bantuan program Swiss Model. Nah, untuk itu kita harus tahu dahulu apa sih pengertian dari homologi modeling. Homologi modeling atau teknik pemodelan homologi merupakan pemodelan struktur 3 dimensi protein berdasarkan pada pensejajaran barisan atau alignment sequence asam amino protein target. Dalam hal ini salah satu protein penyusun virus SARS-CoV-2 dengan protein mirip yang telah diketahui struktur 3 dimensinya secara laboratorium atau dinamakan template. Kita ketahui bersama bahwa pada saat ini, penentuan struktur 3 dimensi protein secara penelitian laboratorium relatif sulit karena memerlukan instrumentasi yang canggih, waktu penelitian yang lama, dan memerlukan biaya yang cukup besar. Penelitian dalam menentukan sekuens protein lebih cepat dibanding dengan penelitian menentukan struktur 3 dimensi protein. Nah, ini mendorong munculnya pemikiran untuk memprediksi secara ilmiah struktur 3 dimensi protein dari sekuens yang ada berdasarkan pada data struktur 3 dimensi protein yang telah diketahui secara laboratorium. Hal ini didasarkan bahwa jumlah kelompok atau keluarga protein yang terjadi di alam relatif terbatas, sehingga kesamaan struktur antara dua protein dapat disimpulkan dari kemiripan sekuens. Nah, tujuan dari homologi modeling yakni untuk memprediksi atau membuat model struktur 3 dimensi protein. Dalam hal ini, protein penyusun SARS-CoV-2 menggunakan program Swiss Model, di mana informasi tentang struktur 3 dimensi protein penyusun SARS-CoV-2 akan dapat memudahkan dalam penentuan struktur protein secara laboratorium, memudahkan dalam mempelajari mekanisme bagaimana virus ini menginfeksi, kemudian kedepannya juga bisa untuk mengetahui bagaimana virus ini bisa dikendalikan dan dihambat infeksinya. Proses memprediksi struktur 3 dimensi protein dari penyusun SARS-CoV-2 terdiri atas beberapa tahapan. Yakni yang pertama, pemilihan sekuens target protein. Nah, di sini kita harus memilih sekuens target protein secara spesifik. Sebelumnya kita tahu bahwa penyakit COVID-19 yang sekarang menjadi pandemi merupakan penyakit yang disebabkan oleh infeksi virus SARS-CoV-2, di mana virus SARS-CoV-2 ini tersusun atas 4 protein struktural, yakni yang paling luar merupakan spike protein, kemudian envelope protein, ketiga yakni membran glikoprotein, dan terakhir yang paling dalam yakni nukleokapsid protein. Nah, di sini kita memilih spike protein. Kenapa? Karena spike protein merupakan protein yang terletak di selubung paling luar, berbentuk seperti paku, sehingga membuat virus ini berbentuk seperti mahkota dan kemudian dinamakan coronavirus. Nah, hal penting lainnya, spike virus ini merupakan reseptor yang berikatan dengan reseptor yang ada pada manusia, sehingga protein spike ini yang melakukan interaksi dengan reseptor di manusia yakni ACE2, protein ACE itu. Nah, langsung saja karena kita tidak melakukan isolasi dalam skala lab, sehingga kita membutuhkan data sequence dari database. Di sini kita memilih database UniProt. Kemudian akan muncul halaman seperti ini. Langsung saja kita klik protein yang akan kita pakai, yakni spike protein virus SARS-CoV. Search. Nah, maka akan muncul banyak sekali list yang sesuai dengan hasil pencarian kita, di mana nanti ada icon bintang seperti ini menunjukkan bahwa dia sudah direview. Jadi kemungkinan struktur 3 dimensinya sudah dilakukan dalam skala lab. Kemudian jika ditemukan icon berbentuk seperti halaman lembaran kosong berwarna biru, ini
bisa jadi dia masuk dalam kategori unreviewed, di mana struktur 3 dimensinya belum ditemukan atau belum duplikasi seperti itu. Di sini kita mencoba untuk memilih yang kedua ini dengan kode akses namanya Q202E9. Nama organismenya Human SARS Coronavirus SARS-CoV Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus. Oke, kita klik saja. Untuk memastikan apakah protein ini benar-benar belum ada struktur 3 dimensinya, kita akan mencoba meng-cross-check kode ini pada protein data bank. Nah, setelah muncul halaman seperti ini, kita bisa klik search, kemudian kita pilih advanced search. Nah, kemudian kita klik lagi start advanced search. Kita pilih dulu tipe apa yang kita cari. Kita ambil tadi, kita akan ngambil tadi dari database Uniport, kemudian kita pilih yakni Uniport Accession Number. Nah, kita paste accession number, kemudian kita coba cari apakah sudah ada. Nah, di sini menunjukkan angka 0, berarti belum ada struktur protein 3 dimensinya. Lanjut, langsung saja kita buka web Swiss model. Jadi tahapan pertama yakni penentuan sequence target, protein target sudah kita lalui. Kemudian yang kedua yakni identifikasi template dan pemilihan template. Nah, ini mulai menggunakan web bernama Swiss model. Langsung saja kita klik tombol start modeling. Maka akan muncul halaman seperti ini, di mana pada bagian kanan terdapat 4 tipe input yang berbeda. Dalam hal ini kita memilih sequence karena kita tidak melakukan isolasi protein secara lab. Jadi karena juga kita mengambil sequence dari database, jadi kita pilih yang sequence. Kemudian pada kolom ini langsung saja kita paste. Sebelumnya kita harus mengambil dulu sequence-nya. Tadi belum kita ambil ya. Jadi kembali lagi ke web Uniport. Nah, di sini terdapat banyak sekali informasi mengenai spike protein. Di sini juga ada taksonominya, kemudian nama inangnya juga. Langsung saja, karena kita hanya membutuhkan sequence proteinnya, langsung saja ke bawah. Nah, sequence, kita klik FASTA. Nah, langsung saja kita copy semua sequence proteinnya, kita copy. Langsung saja kita beranjak pada web Swiss model. Pada kolom ini kita paste target sequence, kemudian menunggu sampai dia akan berubah warna seperti ini. Nah, pada bagian kiri disebutkan bahwa format yang bisa dimasukkan dalam tabel ini pada kolom ini merupakan format dalam bentuk FASTA atau Clustal. Jika memang sequence diambil dari database, harus bentuk FASTA atau Clustal. Kemudian jika kita sudah melakukan isolasi dalam skala lab, mungkin hasil sequence sudah dalam bentuk file itu harus berbentuk TXT, tidak bisa diupload ketika file itu dalam bentuk dokumen, PDF ataupun screenshot. Kemudian kita namai project kita, yakni kita namai homologi modeling of
spike protein SARS-CoV-2. Langsung saja kita search for template. Nah, proses pencarian template yang sesuai dengan protein target atau spike protein ini membutuhkan waktu kurang lebih 15 menit. Ini masih proses running. Nah, kemudian akan muncul halaman seperti ini. Tampilan ini menunjukkan daftar template yang telah ditemukan oleh Swiss Modeling, di mana daftar template ini diperkirakan sesuai dengan target protein Anda. Daftar ini dipilih berdasarkan nilai template, artinya template yang paling bagus kebanyakan akan ditemukan di atas. Coba dari halaman ini terdiri atas banyak sekali informasi. Jika kita mengklik tombol ini untuk memvisualisasikan struktur 3 dimensi protein dari template ini, coba kita klik, maka akan muncul struktur proteinnya. Kemudian beranjak pada coverage, di mana coverage ini merupakan berapa banyak sequence yang ditutupi oleh template. Semakin kolom ini terlihat menutup, tidak ada bagian putih, berarti semakin bagus. Pada template yang disediakan, kebanyakan masih ada ruang kosong berwarna putih. Coba kita lihat paling bawah. Di paling bawah malah yang tertutup hanya sedikit, masih banyak ruang terbukanya ditandai dengan warna putih. Kemudian kita beranjak pada GMQE. GMQE ini merupakan estimasi kualitas, di mana dia akan menampilkan angka dari rentang angka 0 sampai 1, di mana angka yang mendekati angka 1 menunjukkan hal yang lebih baik, paling bagus, merupakan kualitas model yang paling baik dan diperkirakan cocok dengan protein target, yakni spike protein. Dalam hal ini paling besar yakni angka 0,1 pada template nomor 2, 3, 4, 5, dan 6. Kemudian beranjak pada QSQE. QSQE kepanjangannya yakni Quaternary Structure Quality Estimate. Dalam hal ini dia mencerminkan bagaimana interaksi antar rantai kimia di dalam struktur protein ini. Dalam QSQE ini juga memuat angka skor atau penilaian dari rentang angka 0 sampai 1. Hampir sama penilaiannya dengan GMQE, di mana angka yang mendekati 1 maka akan menghasilkan template yang lebih cocok dan lebih baik untuk protein target. Semakin misalkan namun sebaliknya, jika angka QSQE ini mendekati angka 0, maka dia semakin buruk dan bisa jadi tidak terlalu sesuai dengan spek protein. Kemudian kita coba ulas lagi. QSQE merupakan Quaternary Structure Quality Estimate, yakni untuk estimasi kualitas struktur kuartener. Kita tahu bahwa pada pemodelan struktur 3 dimensi protein, dia menggunakan pemodelan struktur protein quaternary. Sebagai tambahan informasi bahwa struktur protein terdiri dari struktur primer, sekunder, tersier, dan kuartener. Struktur primer merupakan struktur yang sederhana dengan urutan-urutan asam amino yang tersusun secara linear yang mirip seperti tatanan huruf dalam sebuah kata dan tidak terjadi pencabangan rantai. Kemudian yang kedua, yakni struktur sekunder, adalah struktur 2 dimensi protein
yang merupakan kombinasi antara struktur primer yang linear distabilkan oleh ikatan hidrogen antara gugus karbon dan amina di sepanjang tulang belakang polipeptida. Salah satu contoh struktur sekunder yakni alpha helix. Kemudian yang ketiga yakni struktur tersier dari suatu protein. Struktur tersier dari suatu protein adalah lapisan yang tumpang tindih di atas pola struktur sekunder yang terdiri atas pemutarbalikan tak beraturan dari ikatan antara rantai samping berbagai asam amino. Nah, kemudian terakhir yakni struktur kuartener. Struktur kuartener ini merupakan interaksi beberapa polipeptida tersier. Nah, tadi kan dijelaskan bahwa struktur tersier itu merupakan struktur konformasi 3 dimensi yang mengacu pada hubungan spesial antar struktur sekunder. Nah, kuartener ini merupakan gabungan dari struktur tersier yang menjadi satu sehingga bentuk antara 3 dimensi struktur protein seperti itu. Kemudian beranjak menuju oligostate. Oligostate ini merupakan menginformasikan bagaimana template yang cocok. Jadi pada oligostate ini akan memunculkan simbol centang seperti ini, berarti dia memang sesuai dengan protein target. Kita coba ulang lagi melihat informasi pada UniProt. Kita coba cross check ya. Dalam interaction-nya ada struktur subunit yakni homotrimer. Kita coba cek apakah dia homotrimer. Nah, oleh karena itu, karena dia struktur subunitnya itu homotrimer, sehingga template yang sesuai juga harus homotrimer. Nah, ini ketika oligostate-nya milik spike glycoprotein dengan nama kode aksesnya 6ACG.1.A ini dia memiliki oligostate heterotetramer, maka akan muncul simbol seperti ini, di mana ini tidak cocok dan lebih baik kita pilih oligostate yang sesuai, yakni pada template nomor 1 dan 2. Di bagian bawah juga ada, namun kita lihat lagi bahwa nilai-nilai di sini juga berpengaruh penting. Jadi kita pilih nilai yang paling tinggi, kemudian juga oligostate-nya sesuai. Setelah identifikasi dan penentuan templates, karena kita sudah milih 2 template ini, nanti kita akan kenapa harus 2 template? Karena kita tidak tahu template mana yang paling cocok untuk protein target, yakni spike protein SARS-CoV-2. Jadi kita pilih 2 template saja. Kemudian setelah kita selesai identifikasi dan pemilihan template, kita langsung klik build models. Dalam proses pembangunan model ini juga membutuhkan waktu yang cukup lama. Jadi harus bersabar ya teman-teman, seperti itu. Nah teman-teman, hasil running tadi akan muncul seperti ini. Nah ini pada template nomor 1 seperti ini, dengan model seperti ini. Hasil dari model 3 dimensi ini memuat beberapa informasi, di mana ketika kita lihat sekilas dari pemodelan protein, struktur 3 dimensi protein, ini protein target kita yakni spike protein SARS-CoV-2. Kemudian ini template-nya. Yang paling bisa untuk menilai apakah struktur ini benar-benar reliable atau benar-benar bisa mewakilkan struktur protein spike protein di alam, kita lihat nilai Q-min. Nilai Q-min ini menjelaskan mengenai estimasi kualitas dari struktur 3 dimensi yang dihasilkan. Jika kita bandingkan antara template yang nomor 1 dengan nomor 2, nilai Q-min yang paling tinggi yakni pada template nomor 2, yakni 3,38.
walaupun minus, tapi yang paling bagus pada yang nomor 1. Kita coba membaca lagi kenapa hasilnya menjadi minus. Kita klik tombol ini. Nah, ini ada hasil comparison, dimana comparison ini menjelaskan bagaimana kita dapat mengestimasi kualitas dari sebuah model. Nah, sumbu X ini menjelaskan mengenai memuat data protein size, sumbu residu, kemudian sumbu Y yakni normalized Q-mean. Kemudian tiap titik-titik pada plot merepresentasikan satu struktur dari database, dan bintang ini merupakan model kita. Nah, kita bisa tahu sendiri bahwa database kita itu letaknya di sini, tapi model kita, target model kita malah di sini. Kan kelihatan bahwa memang tidak reliable seperti itu. Kemudian warna hitam ini menentukan standar deviasi pada norma distribusi. Berlanjut pada angka pada global quality estimate, di mana angka-angka pada global quality estimate yakni indikasi apakah model bisa benar-benar reliable atau tidak. Reliable ini diartikan bahwa model hasil protein target kita yang sudah kita sejajarkan dengan protein template ini, apakah protein ini benar-benar realistis, benar-benar sama atau mirip dengan spike protein yang ada di alam, seperti itu. Jadi hasil homologi modeling kita ini menunjukkan minus, bisa jadi ini tidak terlalu realistis dan belum bisa dipercaya. Jadi harus ada penelitian lagi mengenai modeling struktur 3 dimensi melalui skala lab agar bisa dilakukan homologi modeling dengan template yang lebih bagus lagi. Sebelumnya saya sendiri sudah mencoba beberapa spike protein dari beberapa sequence, namun hasilnya tetap minus. Jadi menurut Bordali et al. Tahun 2019, akurasi model secara individu mungkin sangat bervariasi dari rata-rata mutu yang diharapkan karena berhubungan dengan tingkat homologi pensejajaran target template, rendahnya mutu template, fleksibilitas struktur, dan kurang akurasinya program pemodelan. Jadi tadi juga kita bisa lihat pada coverage ini, seharusnya jika memang template ini benar-benar bagus dan cocok dengan spike protein, coverage ini akan menutup seluruhnya, asam aminonya akan menutup seluruhnya hasil alignment. Tapi di sini masih ada ruang kosong seperti itu. Nah, teman-teman, setelah kita tahu bagaimana pembuatan model, kemudian juga sudah kita evaluasi bagaimana pemodelan struktur spike protein SARS-CoV-2, perlu digarisbawahi bahwa ini memang hanya sebuah pemodelan spike protein SARS-CoV-2. Jika memang hasil pemodelan minus seperti ini atau mungkin coveragenya juga tidak terlalu menutupi, jadi harus dilakukan struktur 3 dimensi protein dalam skala lab seperti itu. Kemudian setelah kita melakukan semua tahap homologi modeling, kita bisa menyimpan hasil pemodelan kita dengan tombol ini, save project archive, nanti dalam bentuk WinRAR seperti itu. Oke teman-teman, sekian tutorial homologi modeling menggunakan web Swiss model. Jika penjelasan saya kurang jelas atau menimbulkan pertanyaan, bisa teman-teman coba komen di bawah atau mengajukan sebuah pertanyaan di bawah, nanti kita akan diskusi bersama. Mohon maaf jika penjelasan sangat-sangat tidak informatif dan kurang jelas, karena memang di sini kita sama-sama belajar. Di sini saya sangat mengharapkan sebuah saran ataupun masukan ataupun kritik, jadi teman-teman bebas bisa berkomentar di bawah. Jadi jangan lupa untuk like, comment, subscribe, and then share video ini ya, agar semua orang bisa tahu apa sih homologi modeling. Terima kasih.